bukan rukun, ya, tetapi berpakaian yang baik, bersiwak, menggunakan wangi-wangian, hay'ah, yakni keadaan orang yang sedang sholat itu. Li'anna iqamah syai' ibarat an ityani bihuquqihi. Karena lafaz iqamah terhadap sesuatu adalah ibarat atas mendatangkan seluruh hak-haknya. Nah ini, itu makna iqamah sholat. Maka orang yang tidak memperhatikan sholatnya, tidak iqamah sholat, misalnya dia sholat tetapi melalaikan sholatnya, jadi kebalikan dari iqamah, yakni lalai, betul? Iqamah menegakkan sholat, memperhatikan hak-haknya, batasan-batasannya, rukun-rukunnya, keadaan-keadaan ketika dia sedang sholat. Betul memang, bukan syarat, bukan rukun. Tidak ada yang mengatakan siwak itu merupakan syarat atau rukun sholat, tidak ada. Bagaimana juga tidak ada yang mengatakan wajib memakai wangi-wangian ketika sholat. Maksudnya ulama-ulama fikih. Sebagaimana juga tidak ada para ulama yang mengatakan wajib menutup kepala ketika hendak sholat. Tidak ada. Ya. Itu hay'ah, yakni keadaan-keadaan yang semisalnya, keadaan-keadaan yang seharusnya diperhatikan ketika seseorang sholat. Iya. Tapi orang-orang yang kemudian menegakkan sholat, memperhatikan batasan-batasan, rukun-rukun, syarat-syaratnya, hay'ahnya, keadaannya, maka dialah yang telah iqamah sholat. Yang merupakan lawan dari iqamah sholat adalah melalaikan sholat. Dan bentuk kelalaian sholat bertingkat-tingkat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fawailul lil musallin. Ya. Di dalam surat Al-Ma'un, halaman yang ke-15. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang mereka lalai di dalam sholat mereka. Jadi kelalaian di dalam sholat ini bertingkat-tingkat. Makanya dikatakan, antum bisa lihat, masih halaman yang ke-15. Walama fukidat hazhi matlubat fis sholatil munafikin lam yazdadu biha minallahi ila bu'dan. Ketika kemudian hal-hal yang semestinya ada di dalam sholat, dituntut di dalam sholat, dilalaikan oleh orang-orang munafik. Matlubat itu dituntut. Harus ada di dalam sholat. Akan tetapi fukidat nggak ada pada diri orang-orang munafik. Lam yazdadu biha minallahi ila bu'dan. Tidaklah sholat yang mereka kerjakan itu melainkan menyebabkan mereka tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham makna kalimat ini ya? Ketika sesuatu yang tertuntut di dalam sholat itu tidak dikerjakan dan tidak ada pada diri orang-orang munafik, maka tidaklah sholat yang mereka lakukan melainkan membuat mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita sama-sama mengetahui di antara fungsi sholat adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang-orang munafik ketika sholat tidak mendekatkan mereka kepada Allah, bahkan menjadikan mereka bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang munafik sholat pada zaman Rasulullah, sholat mereka. Tetapi mereka sholatnya dengan malas-malasan, tidak memperhatikan waktunya, mengundur-undur sholat, sampai habis mendekati waktunya. Kan begitu? Bukannya mereka tidak sholat. Adapun munafik-munafik hari ini memang nggak sholat sama sekali. Kalau munafik zaman dahulu kala itu sholat. Tapi tidak memperhatikan hay'ahnya, tidak memperhatikan keadaan-keadaannya. Mereka sholat malas-malesan, mengakhirkan waktunya sampai habis mendekati waktunya. Tidaklah mereka sholat
bahkan semakin menjauhkan diri mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya disebutkan masih halaman yang ke-15 hadis. Antum bisa lihat ya. Inna aswa'an nasi sariqatan allazi yasriqu sholatahu. Pencuri yang paling jelek dari kalangan manusia adalah seseorang yang mencuri di dalam sholatnya. Ketemu hadis yang saya baca ini? Inna aswa'an nasi sariqatan. Sesungguhnya manusia yang paling jelek itu, pencuri yang paling jelek adalah yang mencuri di dalam sholatnya. Kalau para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kaifa yasrikuha? Ya Rasulullah, bagaimana ada seseorang sholat kok mencuri? Ini pada zaman Rasulullah nggak ada. Sholat, ikut masuk masjid sholat, nyolong tas orang. Pada zaman Rasul nggak ada. Makanya muncul pertanyaan ini gitu ya. Hah? Kalau pada zaman Rasul ada yang modelnya kayak gitu, pertanyaan ini nggak muncul. Karena wujudnya ada, yang nyuri dalam sholat ada. Para sahabat heran ketika Rasul mengatakan sesungguhnya pencuri yang terburuk adalah orang yang mencuri di dalam sholatnya. Para sahabat heran, kok bisa-bisanya ada orang yang lagi sholat nyolong? Kenapa para sahabat bertanya sambil heran seperti itu? Karena kenyataannya wujudnya pada saat itu nggak ada orang yang sholat sambil nyolong. Kalau hari ini, ada. Ikut takbir, kemudian lirik kanan, lirik kiri. Nah, itu meleng, itu diambil tasnya. Iya kan? Terekam di CCTV, segala macam. Makanya kalau kita baca teks-teks ayat, teks-teks hadis, yang pertama kali harus kita pahami adalah, oh ini pertanyaan para sahabat ya sesuai konteks pada saat itu. Nggak ada orang yang nyolong dalam sholat. Kalau sekarang maujud banyak. Ya Rasulullah, kaifa yasrikuha? Ya Rasulullah, bagaimana seseorang itu bisa nyuri di dalam sholatnya? Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yutimur ruku'aha wala sujudaha. Pencuri dalam sholat adalah tidak menyempurnakan rukuknya dan tidak menyempurnakan sujudnya. Itu pencuri dalam sholat. Ya, ini pencuri di dalam sholat yang tidak menyempurnakan rukuknya dan tidak menyempurnakan sujudnya. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Dan kata Imam Hakim, hadis ini sahih atas syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim, disetujui juga oleh Imam Az-Zahabi. Aku bisa lihat catatan kaki yang pertama. Nah ini dia. Orang yang seperti ini mencuri di dalam sholatnya, jelas dia tidak iqamah sholat. Padahal di antara sifat orang yang beriman adalah menegakkan sholat. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, lihat halaman yang ke-16. Kalau antum bertanya, ini kok ngebut Ustaz ya, loncat-loncat ya. Ya ini menjadi PR bagi antum semua untuk meminta kepada asatizah yang berdakwah di sini, jadikan kajian rutin aja gitu ya. Buku ini. Ya. Itu pun kalau mereka mau. Baik. Berkata di dalam disebutkan di dalam asar, antum bisa lihat halaman ke-16 catatan kaki yang kedua. Lihat catatan kakinya baru ke atas, lebih mudah kayak gitu. Wafil asar disebutkan di dalam asar, ketemu yang saya baca? Ini ucapan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ucapan Salman Al-Farisi. Jadi yang ngomong ini Salman Al-Farisi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salatul mikyal. Faman wafa wufiyalahu wa man taffif faqad alamtum maqala Allahu fil mutaffifin. Salat itu timbangan, kata Salman Al-Farisi.
Siapa yang menyempurnakannya, maka sempurnalah keadaannya. Dan siapa yang mencuranginya, maka sungguh kalian telah tahu apa yang dimaksud dalam firman Allah al-mutaffifin. Saya ulangi, kata Salman Al-Farisi. Salat itu mikyal, salat itu timbangan. Siapa yang menyempurnakan salatnya, wafa itu menghadirkan dengan baik, lagi sempurna. Siapa yang menyempurnakan salatnya, maka telah sempurna keadaannya. Dan siapa yang mencurangi salatnya, faqad alamtum maqalallahu fil mutaffifin. Maka sungguh kalian telah tahu apa yang dimaksud oleh Allah dengan al-mutaffifin. Ketika Salman mengatakan al-mutaffifin, maka yang dimaksud apa? Wailul mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Curang apa yang disebutkan dalam wailul mutaffifin? Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Ya, mereka apabila kemudian menimbang timbangan dalam berjual beli, jual, dia kurang-kurangin timbangannya. Tapi kalau beli, dia minta apa? Tambahin dong. Kurangin timbangan mutaffifin itu ya. Curang di dalam perniagaan. Disebutkan oleh Syekh. Antum bisa lihat halaman yang ke-16. Jadi Salman Al-Farisi mengatakan orang yang tidak menyempurnakan sholatnya al-mutaffifin, orang yang curang. Kata Syekh, faiza wa'adullahi subhana bil wailil mutaffifin fil amwal famadzonna bil mutaffifina fis sholat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang curang di dalam masalah harta, maka bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang curang di dalam masalah sholat? Besaran curang di dalam harta atau curang di dalam sholat? Dalam sholat, jelas dong. Sholat ini rukun Islam yang kedua. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencela dan mengancam orang-orang yang curang di dalam masalah harta, famadzona bil mutaffifina fis sholat. Lalu bagaimana menurut pendapat kalian tentang orang-orang yang curang di dalam sholatnya? Ucapan Syekh ini berdasarkan ucapan Imam Malik. Lihat ucapan Imam Malik di atas. Wa qala Malik rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Likuli syai'in wafa'un wa tadfifun. Segala sesuatu pasti ada wafa dan tadfifnya. Wafa itu sempurna, sedangkan tadfif itu kekurangan, kecurangan. Segala sesuatu pasti ada al-wafa yang lawannya tadfif. Nah, jadi wafa itu lawannya tadfif. Wafa itu sempurna, bagus, sedangkan tadfif itu kurang, curang. Kata Imam Malik, segala sesuatu pasti ada sempurnanya dan lawannya yakni kekurangan. Kalau di dalam harta ada pemberian yang sempurna, ada kecurangan, wailul lil mutaffifin, begitu juga di dalam sholat. Maka masuklah ucapan Salman Al-Farisi. Betul? Sholat itu timbangan. Siapa yang sempurna mengerjakan, sempurnalah keadaan dirinya. Dan siapa yang curang, maka sungguh kalian telah mengetahui apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wailul lil mutaffifin. Lanjut sifat yang ketiga, al-khusyu' fi sholati. Khusyuk di dalam salat. Ini sifat orang-orang yang beriman yang ketiga, khusyuk di dalam salat. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Mu'minun ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Qad aflahal mu'minun. Telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Apa sifat orang beriman yang dikatakan beruntung pada ayat ini? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka yang sholat dan di dalam sholatnya mereka khusyuk. Iya.
Kita lihat halaman yang ke-19. Wa qad ikhtalafa ulama fil ma'na al-khusyu' fi shalat ala aqwal katsirah minha. Dan telah berbeda pendapat ulama, lagi-lagi ini ikhtilaf tanawwu, di dalam memaknai khusyuk di dalam sholat dengan banyak ungkapan. Jadi khusyuk di dalam sholat itu apa sih maknanya? Nah, telah berbeda ulama di dalam memaknai khusyuk di dalam sholat. Ya. Ada yang mengatakan perkataan yang kedua, al-khauf was-sukun, takut dan sukun. Bukan buah ya. Apalagi rokok, bukan. Ada rokok sukunnya. Kok antum tahu? Allah musta'an ya. Sukun itu apa? Tenang. Bukan berarti kayak patung nggak gerak, tenang. Pendapat yang ketiga, tawaddu. Ya tawaddu. Pendapat yang keempat, ghadul basar, menundukkan pandangan mata. Menundukkan pandangan mata. Ya. Dan disebutkan pada pendapat yang keenam, an yakunun nazral musalli ila maudi'is sujudihi. Dia menundukkan pandangan matanya secara khusus melihat ke arah tempat sujudnya. Ini pendapat jumhur ulama. Yang namanya khusyuk adalah di antara pendapat mereka menundukkan pandangan mata dan melihat ke arah tempat sujud. Karena menundukkan pandangan mata itu kan bisa jadi ngelihat kemana aja. Betul? Bisa jadi ngelihat melirik ke arah kiri. Atau melirik ke arah kanan. Ya enggak? Maka lafaz menundukkan pandangan mata pada yang keempat, itu dijelaskan pada yang keenam, menundukkan pandangan mata dan melihat ke arah tempat sujud. Istidlalnya, dalil di dalam masalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, al-mu'minun, ayat yang kedua. Ketemu yang saya baca ini? Masih halaman 19. Anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanzuru ila samai fi sholati fa anzalallahu alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke arah langit di dalam sholatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka lah orang-orang yang sholat dalam keadaan khusyuk. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika wajhahu haitsu yasjud. Maka setelah ayat itu turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan wajahnya menghadap ke arah tempat sujudnya. Jadi berdasarkan atsar ini antum bisa lihat halaman ke-19. Akhrajahu Tabari fit tafsir, diriwayatkan oleh Imam Tabari di dalam tafsirnya. Awalnya Rasulullah SAW itu ketika sholat, matanya, wajahnya menghadap ke arah langit, begini atau semisalnya, begitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Maka setelah itu Rasul menghadapkan wajahnya ke tempat sujud. Tidak lagi ke arah langit. Dan ini pendapat jumhur ulama. Jadi termaksud khusyuk di dalam sholat dan membantu khusyuk di dalam sholat adalah melihat ke tempat sujud. Memang ada di sana pendapat Imam Malik. Dan Imam Malik nampaknya bersendirian di dalam masalah ini. Bahwasanya ketika seseorang sholat, wajahnya itu menghadap ke arah kiblat. Ke arah Ka'bah. Ini pendapat Imam Malik, sebagaimana antum bisa lihat di halaman ke-20. Wa aksar ahli ilm ala anna musalli yanzuru ila maudi'is sujudihi lama sabaqa min adillati wa khalafa malikiyah
Al-Jumhur. Ketemu yang saya baca? 1, 2, 3, 4, 5. Di bawah poin yang kelima itu ada wa aktsar ahli ilmu, dan kebanyakan ahli ilmu mereka berpendapat bahwasanya orang yang sholat melihat ke tempat sujudnya. Sebagaimana dalil-dalil yang telah disebutkan terdahulu. Dan menyelisihi ini Malikiyah. Yakni menyelisihi pendapat ini Malikiyah. Yakni Malikiyah menyelisihi jumhur ulama dalam masalah ini. Mereka mengatakan, innal musalli yanzuru amamahu la ila maudhi'i sujudih wa istidlalu lizzalika biqaulihi ta'ala. Malikiyah berpendapat bahwasanya orang yang sholat melihat ke arah depannya, yakni ke arah Ka'bah. Begitu, bukan ke arah tempat sujud. Ini pendapat Malikiyah. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat ke-144. Fawali wajhaka syatra Masjidil Haram. Maka palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi berdasarkan ayat ini, Malikiyah berpendapat orang yang sholat wajahnya menghadap ke Masjidil Haram, bukan ke tempat sujudnya. Karena Masjidil Haram itu di arah kiblat, bukan di tempat sujud. Ini pendapat Malikiyah. Dan Malikiyah bersendirian di dalam masalah ini, jumhur berpendapat ke tempat sujud. Allahumma kecuali kemudian Ka'bah ada di hadapan antum, lain masalah. Iya kan? Kalau Ka'bah ada di hadapan kita, maka yang paling afdol melihat ke arah Ka'bah. Tapi kalau Ka'bah tidak ada di hadapan kita, maka yang paling utama adalah melihat ke tempat sujud. Begitu. Ya. Nah ini dia. Khusyuk di dalam sholat adalah perkara yang tertuntut. Dan itu adalah sifat seorang mukmin. Ya. Dan khusyuk di dalam sholat terbagi menjadi dua. Lihat, halaman 20 masih. 3 baris dari bawah. Khusyuk terbagi menjadi dua. Yang pertama, khusyuk hati. Khusyuk hati. Yakni hadirnya hati. Dia mentadaburi apa yang dibaca oleh lisannya. Dan dia mendengar dengan seksama ayat-ayat yang dibaca oleh sang imam. Nah ini dia nih. Ini khusyuk ada dua macam. Yang pertama, khusyuk hati. Dengan hadirnya hati. Kemudian tadabbur. Dia mencermati, memperhatikan ayat-ayat yang keluar dari lisannya ketika dia membaca Al-Quran atau ketika dia berzikir. Oh, ini perkara sulit ini, betul. Kita itu karena saking sudah terbiasa sholat, saking sudah terbiasa sholat, begitu ya, maka ya keluar dari lisan kita itu secepat kereta kilat. Bus Jakarta-Bandung. Sedikit tadaburnya. Ada disertasi doktoral, bagus banget. 700 halaman. Judulnya, disertasi doktoral di, kalau saya nggak salah, di Ummul Qura. Ditulis oleh orang Saudi. Judulnya, At-tahawul ibadat ila adah. Pergeseran atau perpindahan ibadah menjadi adat kebiasaan. Nah, itu dia tuh ya. Itu judul disertasi doktoralnya. Perpindahan atau pergeseran makna ibadah menjadi semata-mata kebiasaan. Itu disertasi doktoral. Saya punya versi PDF-nya. Kesulitan kita kalau disertasi kan hampir nggak ada bukunya ya. Nah itu dia. Ini perkara yang sulit. Hadirnya hati, dia mentadaburi apa yang yajri ala lisan,
yang keluar dari lisannya. Baik berupa qiraah atau zikir. Atau dia mendengar. Dia mendengar apa yang dibaca oleh imamnya. Nah ini. Ini khusyuk yang pertama. Yang kedua, khusyuk jawarih. Khusyuk jawarih. Khusyuk anggota tubuhnya. Dengan tenang. Dan tidak berulang kali menguap. Herannya ya. Ketika tidak sholat, nggak ngantuk. Pas sholat langsung nguap. Yang kurang adabnya lagi, pas sholat langsung nguap, nggak ditutup, apalagi ditahan. Kenceng. Wah, gitu ya. Pokoknya syaitan terkawa, terkekeh-kekeh. Loh serius, itu hadis riwayat Imam Tabrani. Setan terkawa, terkekeh-kekeh. Ini ngeliat yang kayak gini. Iya, geli setan. Hasil dia. Bukannya dia tutup, atau dia tahan, malah sengaja dia kencangkan. Sholat. Wal iltifat ila ghairi maksud sholat, berpaling tanpa ada kebutuhan di dalam sholat. Karena berpaling di dalam sholat itu terkadang dibutuhkan. Betul ya? Misalnya apa? Tiba-tiba lewat kalajengking, ya gebuk aja kalajengking. Sudah sholat lagi. Iya kan? Lewat kalajengking, gebuk aja kalajengking, sholat lagi. Sebagaimana Rasul berpaling di dalam sholat, goyangin kakinya Aisyah. Supaya Aisyah menekuk kakinya. Betul? Hah? Sebagaimana sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia jalan ke depan. Lagi sholat sunnah ini. Dia jalan ke depan, buka pintu. Mundur lagi. Loh ya ikhwan. Ada af'al mubahat ke sholat. Ada hal-hal mubah yang boleh dikerjakan dalam sholat. Ya kan? Ada hal-hal mubah yang boleh dikerjakan di dalam sholat. Di antaranya adalah ketika antum lagi sholat, lupa mematikan HP, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Jangan pura-pura nggak dengar. Ini sebagian ikhwan ini, kalau HP orang yang berbunyi, dia dengar. Tapi kalau HP-nya yang berbunyi, dia pura-pura nggak dengar. Dia pura-pura tidak dengar. Kalau HP temannya yang berbunyi, dia merasa terganggu. Kalau HP-nya yang berbunyi, dia pura-pura tidak terganggu. Pura-pura merasa tidak dengar. Kalau kayak gini apa? Hidupkan. Matikan HP-nya. Betul ya? Jangan kemudian dikeluarin HP, baca dulu. Baru dimatiin. Jangan, matikan. Sudah. Itu af'al mubahat di sholat. Perbuatan-perbuatan mubah yang boleh dikerjakan di dalam sholat. Ya sudah barang tentu ya sebelum sholat dimatikan dulu lah. Ya kan? Matikan dulu. Apalagi kalau kemudian ringtone-nya itu ringtone-nya lagu dangdut lagi kadang-kadang. Saya pernah memimpin sholat berjemaah. Saya sudah ingatkan. Tapi makmumnya mungkin masbuk. Husnuzon saya, makmumnya masbuk. Makmumnya terlambat gitu ya. Bagi jemaah yang memiliki HP, tolong di nada deringnya dimatikan. Silent. Pas lagi sholat, amat palsu. Oh, udah gitu yang bikin yang bikin saya rada kesel, gak dimatikan sama dia, seakan-akan dia gak dengar. Mungkin saking kusuknya ya dia gak dengar ya. Alamat palsu. Ini cerita udah lama nih. Ketika lagu itu lagi ngetop. Alamat palsu. Iya. Nah ini dia, lihat ini, halaman ke-21. Halaman ke-21, 2 paragraf dari bawah. Ada hal-hal yang memalingkan seseorang dari sholatnya. Ya. Sehingga seakan-akan dia lagi nggak sholat gitu loh. Hatta ka'annahu laisa fi sholat. Seakan-akan dia lagi nggak sholat. Faminhum, di antara mereka ada yang main-main sama jenggotnya lagi sholat.
Ini sholat ini bos, bareng sama jenggotnya gitu ya. Wa minhum man yadkhulu isba'aha fi khushu'imi. Sebagian di antara mereka yang sholat itu, maaf ya, memasukkan jenggot. Wa minhum man yabqa'u bi asabihi. Di antara mereka ada yang lagi sholat sambil letak, letek. Wah, ya ikhwan ada itu. Ketemu nih, ya. Wa minhum man yabraqu bi asabihi. Ada sebagian dia tuh Allahu Akbar. Letak, letak. Kok bisa-bisanya lagi sholat begini gitu. Wa minhum man yatamayyul fil janab ila fil min janibi ila janab ila janibi. Di antara mereka ada yang ketika sholat itu ya kayak layangan miring. Miring. Di antara mereka ada yang yatasa'ab wala yakzam bal yakhruju sautan munkaran. Ada di antara mereka yang nguap. Enggak mereka tahan itu nguapnya, bahkan keluar suara yang munkar, yang jelek. Dan seterusnya. Di antara mereka ada yang memperhatikan jamnya, lihat. Ya. Dan seterusnya. Ini bukan iqamah sholat ini yang namanya. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW mengatakan hadis di halaman ke-21. Ala ukhbiruka bil awwali zalika yurfa'u qultu bala. Qala al khusyu' hatta la tara khasyian. Maukah kalian aku kabarkan apa yang pertama kali akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka para sahabat mengatakan, "Mau ya Rasulullah." Rasul mengatakan khusyuk di dalam sholat. Hingga kalian akan melihat tidak ada lagi orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Iya. Tapi hati-hati ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Syekh mengingatkan agar jangan sampai seorang muslim terjebak kepada khusyuk nifak. Khusyuknya munafik. Jadi dari halaman ke-21 terus gitu ya. Sampai halaman ke-20 yakni apa? 8 Syekh sebutkan tentang keutamaan khusyuk di dalam sholat. Dari halaman ke-21 sampai halaman ke-28, Syekh sebutkan tentang keutamaan khusyuk di dalam sholat. Ya. Kemudian pada halaman ke-29, Syekh sebutkan. Ya. Paragraf yang terakhir. Ada sebagian di antara kaum muslimin, dan kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan tidak termaksud yang seperti itu. Ada yang berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan, maksudnya sih baik ya. Maksudnya baik untuk mendatangkan kekhusyuan. Bagus itu maksudnya. Tetapi sampai kepada tingkat berlebih-lebihan, takalluf. Nah ini yang diperingatkan oleh Syekh. Ya. Di halaman yang ke-29. Ketika seseorang takalluf berlebih-lebihan di dalam mendatangkan kekhusyuan pada anggota tubuhnya, tetapi bersamaan dengan itu, farah qalbahu minal khusyuk, hatinya kosong dari kekhusyuan. Karena khusyuk kan tadi ada 2. Yang pertama apa? Khusyuk hatinya. Ada 2 kan, sudah kita baca di halaman ke-20. Halaman 20 itu disebutkan khusyuk hati dan khusyuk anggota tubuh. Betul? Kemudian disebutkan setelah itu dari halaman ke-21 sampai halaman ke-28 keutamaan khusyuk dalam sholat. Khusyuk ada 2, khusyuk hati dan khusyuk anggota tubuh. Syekh mengatakan, memperingatkan di sini di halaman ke-29 tentang keadaan orang-orang yang berlebih-lebihan
berlebih-lebihan mendatangkan kekhusyuan di dalam anggota tubuhnya, akan tetapi hatinya kosong dari kekhusyuan. Jadi, lihat ini misalnya ya, hatinya hilang dari kekhusyuan. Ya, lihat, tunduk, kelihatan zohirnya bagus sekali. Zohir dari perbuatannya bagus sekali. Tetapi hatinya kosong dari tadabbur. Memperhatikan ayat yang dibaca, mendengar bacaan imam, hatinya kosong dari itu. Nah, ini kan tipu daya setan yang lain. Iya kan? Maka Syekh mengatakan, dan ketika seseorang hamba berlebih-lebihan di dalam mendatangkan kekhusyuan fi jawarihi pada anggota tubuhnya, ma faragha qalbahu minal khusyuk, dan bersamaan dengan itu hatinya kosong dari kekhusyuan, karena dzalika khusyuk nifaq. Ini yang namanya khusyuk munafik. Waqat isti'azah salaf minhu, kama qala Abu Darda radhiyallahu anhu. Dan salafus soleh berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari khusyuk yang modelnya kayak gini. Jadi khusyuk munafik itu ada. Yang dia berlebih-lebihan mendatangkan kekhusyuan secara jawari, tetapi nggak peduli khusyuk secara qalb. Begitu ya. Ini berlindung salafus soleh dari perkara ini. Di antaranya Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ta'awwazu billahi minal khusyu'in nifaq." Berlindunglah kalian dari khusyuknya orang munafik. Ketemu yang kita baca ini? Di halaman ke-29. Sebagian ikhwan, saya dengar nih dari panitia, membatalkan memesan kitab. Ketika ditanya alasannya apa? Saya nggak bisa baca, Ustaz. Hari insya Allah. Belum bisa baca ya. Tapi tidak mengapa sih sebenarnya. Karena kan kalau kemudian kitabnya dipegang, ketika saya sebutkan halaman ke-29, akan terangsang untuk buka halaman 29. Walaupun belum bisa baca. Tapi kan minimal angka 1 sampai 9 tahu ya. 1 kayak gini, 2 kayak gini, 9 kayak gini. Betul ya? Jadi dia buka tuh halaman ke-29. Saya sebutkan misalnya 4 baris dari bawah. Oh, terangsang dia untuk hitung 1, 2, 3, 4. Betul ya? Terangsang. Oh, ini 4 baris dari bawah. Belum lagi ada paragraf-paragraf yang saya baca. Kemungkinan di sana ada, belum ada tanda bacanya, di tanda baca. Betul ya? Kemudian diterjemahin, ditulis terjemahannya. Jadi aktif. Itu yang dulu kita lakukan gitu loh. Kita dulu melakukan hal seperti itu. Dulu itu maksudnya ketika saya SMA. Melakukan hal seperti itu. Nggak bisa baca kitab, wah tapi senang bawa kitab bundul. Ini santri ini gitu kan. Itu saya lakukan. Zaman dulu kita lakukan itu. Ya. Enggak, bukan kitab. Dulu dapat kitab itu susah. Fotokopi. Jangankan dulu, sekarang kitab itu susah. Sekarang pun masih susah. Kalau ada harganya pun mahal. Fotokopi. Betul ya? Kita bawa. Ngaji. Santri ini. Dan itu juga yang kemudian dinasihatin sama Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Itu di pertengahan tahun 96-97. Pada saat itu saya sudah nggak SMA lagi. Saya lulus SMA tahun 95. Ustaz Yazid nasihati kepada ikhwan-ikhwan, walaupun belum bisa berbahasa Arab, untuk memegang kitab. Begitu. Karena akan terangsang. Kita akan terangsang untuk apa? Untuk lihat kitabnya. Ketika dibacakan, halaman sekian. Ya, sibuk nyari. Jadi hilang ini penyakit ngantuk-ngantuk. Iya kan? Akhirnya kemudian lihat khusyuk nifaq. Oh, tulisan khusyuk itu kayak gitu ya. Nifaq, oh gitu. Sedikit banyak. Ya, kalau ada 100 kosakata yang disampaikan pada hari ini, masa nggak nyangkut sih barang 5 gitu loh. Iya kan?
Oh, khusyuk nifak. Oh, begitu. Ta'awazu. Oh, ta'awazu itu hendaklah kalian berlindung. Ah, itu nyangkut itu. Iya kan? Akhirnya dengan sebab itu mufradat kita, yakni kosakata kita dalam bahasa Arab, itu akhirnya banyak. Iya kan? Apalagi kemudian dibarengi dengan belajar nahwu sorof dan yang semisal. Betul. Nah, ini wasiat saya. Kalau pertemuan perdana ini masih nggak megang kitab, nggak apa-apa lah. Tapi sebaiknya besok-besok, yakni daurah yang akan datang misalnya, kalau ada pegang kitab ya, semangat. Betul? Tawazu, berlindunglah kalian kepada Allah minal khusyuk ini nifak, dari khusyuknya kemunafikan. Qala, kami berkata, kila ya Aba Darda, apa yang dimaksud dengan khusyuk munafik wahai Abu Darda? Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, antara jasada khosyian wa qalba laisa bi khosyi. Nah, ini dia nih. Abu Darda mendefinisikan khusyuk munafik adalah apa? Engkau melihat seseorang jasadnya khusyuk, akan tetapi hatinya tidak khusyuk. Wa qalba laisa bi khasyin, akan tetapi hatinya tidak khusyuk. Jadi yang disebutkan oleh Syekh di halaman keberapa tadi? 20 khusyuk ada dua. Khusyuk hati dan khusyuk anggota tubuh itu sebenarnya dari ucapan Abu Darda. Jadi ada dua macam kekhusyuan. Khusyuk hati dan khusyuk anggota tubuh. Seseorang yang mengumpulkan di dalam sholatnya dua macam ini, khusyuk hati dan khusyuk anggota tubuh, dia orang yang beriman. Memiliki sifat-sifat sebagai seorang mukmin. Adapun seseorang yang hilang kekhusyuan hatinya dan anggota tubuhnya semata-mata yang khusyuk, itulah yang kata siapa? Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, khusyuknya seorang munafik. Iya. Ya khusyuk nifak. Kemudian yang keempat. Ini ada apa, Pak? Sudah habis waktu kita. Oh, ya, sudah habis. Sensitif saya kalau udah di body. Berapa menit lagi? Oh, 5 menit lagi. Akhir insyaallah ta'ala. Nah, kita cukupkan ikhwan sampai di sini. Insyaallah ta'ala ba'da zuhur. Ya, kan hemat kertas juga. Pada zuhur kita akan lanjutkan pembahasan kita dari sifat yang keempat, yakni orang-orang mukmin. Di antara sifat mereka adalah menjaga sholat, sifat yang kelima dan seterusnya. Insyaallah ta'ala ba'da sholat, zuhur dan istirahat. Hari ini kita selesaikan sampai minimal 10. Insyaallah ta'ala. Dari 20 sifat. Insyaallah. Saya tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.